Annyeonghaseyo, apa kabar semuanya? Di video ini, Minbora akan membahas drama terbaru berjudul Duty After School. Drama ini menceritakan tentang kondisi manusia yang berada di tengah perang melawan makhluk asing. Semua bermula ketika benda asing yang seperti bola muncul di atas langit, termasuk di Korea Selatan. Kondisi itu membuat pemerintah memutuskan meningkatkan kekuatan militernya. Dampaknya, sekelompok siswa SMA dipanggil untuk menjalani pelatihan militer. Para pelajar yang harusnya belajar untuk ujian sekolah, malah harus berperang melawan makhluk asing itu. Bagaimana cerita selanjutnya? Apakah mereka bisa bertahan dan menang melawan makhluk asing itu? Ayo simak dulu alur ceritanya. Episode kedua dimulai dengan para siswa yang bertanya-tanya tentang suara benturan yang sangat keras. Sementara itu, Kwon Il-ha dan Chiyol menyaksikan dengan ketakutan saat Yong-hun tertelan bola alien itu. Chiyol yang mencoba mendekat dihentikan oleh Letnan Lee dengan mendorongnya. Kemudian dia membawa mereka ke dalam kelas dan mengadakan pertemuan dengan wali kelas mereka yaitu Park Eun-yong yang sangat sedih mendengar kematian Yong-hun. Dia khawatir sekolah itu tidak lagi aman seperti yang dikatakan pemerintah. Dia juga mengingatkan Letnan Lee bahwa Yong-hun adalah seorang pelajar, bukan tentara. Dia memintanya untuk mengirim anak-anak kembali ke rumah. Namun Letnan Lee mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Dia meyakinkannya bahwa tindakan pencegahan sedang dilakukan dan semuanya akan ditangani sesuai dengan hukum militer. Dia meminta untuk meyakinkan para siswa agar tidak mengatakan apa-apa tentang kematian Yong-hun. Kwon Il-ha dan Chiyol setuju untuk berbohong kepada siswa lain bahwa Yong-hun melukai dirinya sendiri dan pulang. Kwon Il-ha khawatir dia yang harus disalahkan atas kematian Yong-hun dan mengancam Chiyol untuk merahasiakannya. Siswa lain yang mendengar itu penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang Yong-hun tetapi mereka hanya bisa diam dan menjawab seadanya. Di tempat lain, Letnan Lee memiliki kilas balik tentang apa yang terjadi pada divisinya saat mereka menembak bola alien dengan meriam. Bola itu menyerang mereka dengan sangat ganas dan kebanyakan dari mereka tidak selamat. Keesokan paginya, Park Eun-yong datang ke sekolah seperti biasa sambil mendengarkan peringatan di radio untuk tidak mendekati bola alien yang jatuh. Para siswa bertanya-tanya tentang apa yang terjadi dengan tempat gym, di mana bola itu jatuh. Siswa lainnya tidak menyadari di saat Kwon Il-ha dan Chiyol yang terlihat diam dan sedih. Dengan bola yang jatuh di sekolah, Komandan Militer Park Yong-il menyarankan untuk meningkatkan pelatihan militer para siswa. Dia meminta para siswa untuk segera diajari cara menembakkan senjata dan melindungi diri mereka sendiri. Letnan Lee tidak setuju dengan ide itu tetapi dia tidak punya pilihan lain. Sementara itu, para siswa melanjutkan pelajaran mereka dan frustrasi dengan sirene ambulans yang terus-menerus melewati sekolah dan mengganggu konsentrasi mereka. Setelah itu, mereka memulai pelatihan mereka dan terlihat jelas jika mereka sangat kesulitan. Pelatihan senjata terlihat tidak mudah bagi kebanyakan siswa, tetapi Lee Nara berhasil melakukannya dengan baik. Mereka melanjutkan pelatihan senjata api itu dan terus merekam pesan untuk orang tua mereka. Mereka juga mempelajari CPR dan keterampilan menyelamatkan diri lainnya. Keadaan terlihat semakin tegang antara Kwon Il-ha dan Chiyol. Beberapa hari berikutnya berlalu dan anak-anak terlihat sudah menyesuaikan diri dengan kehidupan militer mereka. Suatu malam, Chiyol terlihat sedang dikejar-kejar oleh Kwon Il-ha karena dia tidak yakin jika Chiyol akan tutup mulut mengenai Yong-hun. Setelah dia lolos, terlihat makhluk aneh yang berasal dari bola menghadangnya dan ingin menyerangnya. Kemudian dia terbangun dan semua kejadian itu hanyalah mimpi buruk. Kemudian dia keluar barak dan bertemu dengan Nara di kelas. Dia menghiburnya dan mereka kembali ke barak masing-masing. Keesokan harinya, Letnan Lee menguji kelas 32 tentang seberapa cepat mereka dapat membongkar dan merakit senjata api. Sebagian besar siswa cukup baik dan cepat melakukan itu. Nara sekali lagi terlihat menjadi yang paling unggul dari yang lainnya. Sayangnya, No Aesol tidak dapat melakukan tantangan itu dan menyebabkan teman sekelasnya frustrasi dengan sifat lambatnya. Letnan Lee kecewa dengan sikap mereka yang menyalahkannya karena mereka yang kelaparan dan harus melewatkan jam makan karena menunggu Aesol menyelesaikan tantangan. Dia mengingatkan bahwa mereka hanya bisa bertahan sebagai sebuah tim tanpa mementingkan kepentingan individu.
Kemudian di saat makan malam, Bora membuli Aesol dengan menyalahkannya tentang apa yang mereka makan hingga siswa lain mendekatinya. Para siswa menikmati makan malam mereka sambil berbicara tentang menggunakan peluru asli untuk keesokan harinya. Secara bersamaan, Letnan Lee memeriksa bola yang jatuh di halaman sekolah. Mereka menutupinya dengan kubah besi dan menguncinya. Prajurit Kim Won Bin masuk dan memberitahu dia tentang rencana perjalanan untuk hari berikutnya. Keesokan paginya, para siswa bersiap meninggalkan sekolah untuk berlatih menembak dengan peluru asli. Mereka keluar dari lingkungan sekolah dan terkejut menemukan jalanan yang sangat kosong serta tidak ada orang. Di lapangan tembak, para siswa terkejut dengan suara senjata tetapi mereka segera beradaptasi. Secara bergilir mereka berlatih menembakkan senjata dengan titik sasaran yang sudah disiapkan. Nara melakukannya dengan sangat baik dan dipuji oleh Letnan Lee karena semua pelurunya mengenai sasaran. Kemudian Letnan Lee berkata jika dia akan memberikan 3 poin ekstra untuk siswa yang mengenai target paling banyak. Semua siswa termotivasi mendengar itu. Mereka juga bertemu dengan siswa dari sekolah lain dan akhirnya berangkat untuk kembali ke sekolah setelah pelajaran menembak. Dalam perjalanan mereka, Letnan Lee menghentikan kelompok tersebut untuk menyelidiki keanehan yang dia rasakan. Mereka meminta guru dan siswa untuk tetap bersama dan beristirahat selama 10 menit. Hirak dan Taeman pergi mengendap-endap untuk mengunjungi toko serba terdekat dan membeli minuman. Mereka tidak menemukan siapapun di toko itu dan mengambil beberapa makanan ringan yang mereka inginkan. Guru Park Eun-yong menyadari jika ada siswanya yang hilang dan meminta prajurit So Jae-yun untuk pergi dan mencari anak-anak itu. Yong-su memberitahu guru itu bahwa Hirak dan Taeman berbicara tentang toko serba dan dia memutuskan untuk mencari mereka bersama dengan ketua kelas yaitu Kim Yo-jung. Saat mereka berdua sedang mencari, Kim Yo-jung melihat pistol yang tergeletak di jalan. Dia mendekatinya sambil menanyakan siapa yang menaruh senjata seperti itu. Dia mengambilnya dan terkejut melihat pergelangan tangan yang putus memegang senjata itu. Dia berteriak hingga teman-temannya mendengar dan datang menghampirinya. Di sisi lain, Letnan Lee dan Kim Won Bin menyadari jika bola yang jatuh sebelumnya telah hilang. Park Eun-yong yang melihat bekas darah di jalanan segera pergi untuk mengeceknya. Meskipun Chiyol memintanya untuk tetap di sana karena dia khawatir dengannya. Dalam keputusasaan, Chiyol mengingatkannya bagaimana Yong-hun meninggal dan siswa lain terkejut mendengar itu. Namun Park Eun-yong terus mendekati tempat itu. Dia melihat makhluk aneh dan mayat siswa dari sekolah lain. Dia berteriak agar anak-anak muridnya lari. Bola mulai mendekatinya dan guru tersebut mengambil pistol dan menembakinya. Sayangnya, dia kehabisan peluru dan terbunuh saat para siswanya sedang melihat itu. Prajurit lain datang untuk menyelamatkan mereka namun kepalanya dipenggal oleh makhluk bola. Para siswa mulai berlari ketakutan setelah melihatnya. Di sepanjang jalan, mereka menemukan lebih banyak mayat dan makhluk bola yang langsung mengejar mereka. Mereka yang berpencar mencoba menyelamatkan nyawa mereka dan saling membantu satu sama lain dari serangan bola. Saat Kwon Il-ha didekati oleh makhluk itu, terlihat Letnan Lee yang mendekat dan menembaknya. Setiap kelompok khawatir tentang di mana teman yang lainnya berada. Terlihat Hana yang terlalu panik dan takut. Terutama setelah melihat tentara So Jae-yun yang mati tepat di depan matanya. Hana mengunci diri di dalam mobil dan menolak membukanya untuk Bora dan Sun Yi. Prajurit Kim Won Bin dapat menyatukan kembali sebagian besar anak-anak. Bora dan Sun Yi bersembunyi di zona aman namun suara berisik dari tempat itu membuat makhluk lainnya datang dan mengerubungi mereka. Mereka mencoba untuk mendobrak jendela hingga jendela itu perlahan mulai retak. Episode kedua pun selesai. Sekian dulu video dari Min Bora. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Annyeong. Bye-bye.